Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Gimana kakak-kakak kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat sehat. Kak. Puji Tuhan enggak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat Eh, walafiat. eh, iya, kita sudah masuk ke materi 1.5 ya Kak ya. Jadi hari ini kita virtual atau tatap maya sebanyak 2 jam pelajaran ya Kak ya. Ini masih sebelumnya ini saya mau mengingatkan untuk tugasnya kakak-kakak ada beberapa yang terlewat untuk tugasnya masih belum. Ini di tugas 1.2.d dilakukan itu ada Kak Iwan, Kak Eko, dan Kak Supriyadi masih belum ya Kak ya. Nanti bisa dicek lagi di LMS-nya. Terus di refleksinya 1.2.e di refleksi ada Kak Abang masih belum ya Kak ya. Sama di yang ketiga ini ada 1.3.d di refleksi. Kak Abang juga masih belum mengumpulkan di modul 1.3-nya. Terus di modul 1.4d dilakukan cuman kurang Kak Aryo. Terus di modul 1.4.e direfleksi cuman kurang Kak Supriyadi. Jadi yang lain sudah, tadi juga sudah ada yang modul 1.5 refleksi udah ada 2 yang sudah mengerjakan. Jadi ini nanti ditagih kemarin juga soalnya tadi malam itu sudah direkap oleh BGP juga untuk absensinya. Jadi nanti yang kelas kita yang mungkin kehadirannya sudah lewat dari 2 kali tatap muka tidak mengikuti, tatap maya tidak mengikuti, otomatis sudah dihapus nanti dari BGP yang sudah terlewat 2 kali tatap maya tidak mengikuti ya kakak-kakak seperti itu. Lanjut saja, sama masih seperti yang sebelumnya, ini adalah kesepakatan kita bersama ya kakak-kakak, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, terus raise hand sebelum bertanya atau memberikan pendapat, dan kalau terjadi gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Nanti diusahakan segera kembali ke Meet ini ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Terus yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Seperti itu, Kak. Nah, di sini agenda kita untuk hari ini yang pertama adalah backward design, terus yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, terus yang ketiga pemikiran KHD atau pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka. Seperti itu kakak-kakak. Nah di sini aktivitas yang pertama yaitu backward design.
dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, yang di sini dulu kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 9, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, coba boleh dijawab di kolom chat kakak-kakak. Nanti sambil menjelaskan. Kenapa dapat skor 9 misalnya, atau skor 10, seperti itu. Coba kakak-kakak, kira-kira kakak berapa? Silahkan diketik di kolom chat kakak. Oh iya, mohon maaf sebelumnya, lupa tadi. Kita belum berdoa ya kakak-kakak tadi ya. Nah, sebelum menjawab ini silakan Kak Iwan pimpin doa dulu lah, Kak Iwan. Lupa kita tadi. Langsung nyerocos saja. Ya bentar loh, bentar ya. Oke, kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan kita PKG di pertemuan yang ke berapa nih Kak Adis? 4 kali Kak Adis. Tatap maya ke-6 Kak. Oke, sebelum pertemuan yang ke-6, sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, izinkan saya untuk membaca doanya. Doa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, semoga pada pertemuan kali ini Engkau memberikan kami kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan semoga ilmu yang diberikan terhadap fasilitator kami ini bisa manfaat untuk kami dan bisa kami terapkan kepada anak didik kami. Doa saya ambil. Aris, Terima kasih izin ya Kak sambil Iwan. kerjakan tugas yang kelewat tadi ya. Oh iya ya Kak. Oke, untuk yang lain silahkan menuliskan kakak-kakak kira-kira berapa skala nilai tentang kurikulum PJOK. Kakak-kakak sudah menguasainya atau kira-kira berapa dalam pemahamannya tentang kurikulum PJOK ini kakak-kakak. Silakan ditulis di kolom chat Kak. Kita manfaatkan. Nah, udah ada Kak Abang yang sudah menjawab. Kak Freddy sudah. Silakan. Kak Nuri, Kak Mahfan sudah. Oke. Oke, rata-rata 7. Oke, saya ke Kak Abang dulu. Coba Kak Abang boleh jelaskan kenapa menurut Kak Abang skalanya dapat 6,6 ini Kak. Ya Kak, menurut saya dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK. Jadi menurut saya adalah 6,6 skala. Artinya menunjukkan respon positif dari guru
non PJOK terhadap manfaat pembelajaran PJOK. Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan motorik, kebugaran jasmani, dan pola hidup sehat. Sedikit mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif implementasi kurikulum Merdeka. Itu Kak. Sekian, terima Oke, kasih. Kak. Oke, Kak Abang. Jadi di sini menurut Kak Abang itu penilaian tentang Kak Abang nih kurikulum PJOK-nya atau pengetahuan tentang pemahaman PJOK-nya berarti 6,6 ya Kak ya. Ini penilaian pribadi dari Kak Abang ya. Oke, seperti itu tadi dari Kak Abang. Berikutnya untuk Kak Ferry boleh kenapa memilih atau memberikan nilai 6,5 Kak? Ya, baiklah. Saya memberikan dari skala 1 sampai 10, saya memilih 6,5 tentang pemahaman kurikulum PJOK ini, tentang pemahaman gerak yang aktif untuk siswa. Kebanyakan siswa ini ada yang masih kurang aktif melakukan aktivitas, kemudian yang mencakup dia dari segi mempraktekkannya. Ya, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Ferry. Sebentar saya coba applause, kita kasih applause terlebih dahulu untuk Kak Ferry. Ini yang mendapatkan nilai atau yang memberikan nilai 7, ini rata-rata memberikan nilai 7. Boleh enggak salah satu siapa yang ingin menjelaskan kenapa memberikan poin 7? Boleh raise hand kakak-kakak, silahkan. Ada banyak ini yang 7. Oh, Kak Freddy, silakan Kak Freddy. Oke Kak, tadi ditanya mengapa memberi poin 7 atau memberi angka 7 untuk penilaian tentang pengembangan kurikulum PJOK gitu Kak ya. Karena setelah saya mempelajari, mungkin enggak terlalu mendalam banget gitu ya, maksudnya modul yang udah saya kerjakan atau saya pelajari, di mana kita kan sebagai guru kan sudah mungkin sebelum ada kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013, kurikulum 2003 atau KTSP dan seterusnya, di mana kita kan perlu mengikuti perkembangan zaman nggak? Setiap kurikulum pasti kita harus mempersiapkan diri gitu ya, apalagi kita guru di lapangan harus bisa siap mengikuti materi atau langkah-langkah pembelajaran yang mungkin setiap menteri gitu ya, ada aturan atau ada perubahan gitu. Jadi kita harus siap mengikuti perubahan zaman. Jadi pengembangan kurikulum itu menurut saya harus mengikuti perkembangan zaman juga. Karena setiap saya membuat perangkat pasti diminta mengikuti aturan pemerintah. Jadi kita harus siap gitu kan melakukan pengembangan gitu. Kemudian kita juga harus melihat kebutuhan siswa, Kak. Nah, jadi pemerintah sudah menetapkan, nah kita juga harus melihat kondisi atau yang pasti terjadi di lapangan tuh ya kan, terutama gurunya kan, oh kalau di sekolah saya seperti ini loh siswanya. Jadi kita harus bisa juga melihat apa sih yang harus kita lakukan dengan kondisi anak seperti ini dan kurikulum yang diminta gitu Kak. Jadi kita harus juga melihat kebutuhan siswa juga Kak. Jadi bukan hanya
kurikulum yang dibuat atau yang sudah ditetapkan pemerintah, tapi juga kita harus melihat latar belakang siswa kita juga gitu. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, tujuannya Kak. Kenapa kita harus mengembangkan kurikulum ini gitu ya? Nah, supaya kita juga sebagai guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita Kak. Nah, contohnya kita misalnya kayak kebugaran ya, siswa dapat bergerak aktif, melakukan aktivitas bermain gitu ya. Jadi kita harus bagaimana meningkatkan kualitasnya kayak yang sebelumnya gitu ya, seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi, pasti ada namanya pembelajaran berdiferensial gitu ya. Jadi ada yang aktif, ada yang enggak. Bagaimana kita meningkatkannya Kak gitu. Nah, kemudian bagaimana kita setelah kualitas, kita harus meningkatkan keterampilannya. Oh, ternyata anak sudah bagus. Nah, kita tingkatkan lagi keterampilannya gitu Kak. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus juga memperhatikan kesehatan dan kebugaran baik itu siswa kita yang aktif maupun yang belum aktif gitu Kak. Nah, kemudian tujuannya untuk mungkin bagi saya, di mana saya juga telah mencoba gitu kayak melakukan survei refleksi ke anak-anak, memberi apresiasi Kak. Setelah mereka memberi respon, ya kan saya beri apresiasi kepada anak-anak atau siswa yang sudah aktif untuk melakukan aktivitas olahraga gitu Kak. Jadi kenapa kita perlu memberikan atau kita melakukan pengembangan kurikulum. Nah, jadi menurut saya poin saya 7 itu mungkin masih ada tantangan Kak. Tantangan yang perlu harus kita lakukan gitu Kak. Nah, mungkin dari kurangnya sumber daya baik itu sumber daya kayak fasilitas gitu Kak ya. Nah, kemudian sumber daya manusia di sini dalam hal peserta didik gitu ya, minatnya gitu. Mungkin kalau sumber daya alamnya pasti ya cuaca gitu Kak ya. Kalau panas kan anak-anak pasti kurang semangat gitu. Kalau hujan juga kita harus bagaimana mengatasinya supaya bisa beraktivitas gitu. Kemudian tantangannya kalau saya kenapa saya memberi angka 7, masih ada ketidaksesuaian mungkin kebutuhan dari siswa. Contoh saya melakukan pembelajaran ini ternyata anak tuh tidak suka gitu ya. Jadi masih ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan yang mereka mau gitu Kak. Nah, kemudian keberagaman peserta gitu kan. Artinya setiap sekolah ya, saya yakin pasti kakak-kakak juga banyak siswa yang ini, yang itu, yang segala macam gitu ya. Nah, jadi kita juga harus bisa mengatasi tantangan itu. Yang terakhir, kayak saya bilang kemarin sebelum-sebelumnya ya, keterbatasan waktu untuk saya itu terutama Kak. Karena dari lantai 4 sampai lantai dasar itu memakan waktu cukup gitu Kak. Jadi kenapa saya memberi poin 7 ya itu menurut saya. Jadi mungkin itu saja dari saya, mungkin bisa ditambahkan dengan kakak-kakak yang memberikan poin 7 selain saya gitu. Terima kasih Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Freddy. Mungkin ada kakak-kakak yang lain ingin menambahkan yang poin 7 tadi. Ini ada Kak Eko, Kak Tri, terus itu Kak Iwan tadi, Kak Mafan, Kak Nuri, sama memberikan nilai 7. Mungkin ada tambahan dari Kak Tri, Kak Nuri, Kak Mafan. Oh, Kak Eko tadi keluar. Boleh Kak Tri, silakan. Ya Kak, izin menambahkan. Silakan Kak. Terdengar nggak Kak suara Kak? Nah jadi kalau menurut saya kenapa saya memberikan poin 7 itu karena memang saya sangat setuju sebetulnya sama Kak Roland tadi. Banyak faktor kenapa kita harus skala itu, kalau mau dibilang terlalu tinggi itu tidak terlalu tinggi, dibilang rendah itu juga terlalu rendah Kak. Karena kita juga menyesuaikan dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Karena tidak semua sekolah itu kan memiliki fasilitas kayak sumber dayanya yang lengkap apa dan sebagainya gitu, sehingga kalau kita memberikan skala itu terlalu tinggi dikhawatirkan juga peserta didik juga tidak mampu Kak untuk mencapai itu, sehingga pada akhirnya nanti adanya
nilai-nilai yang seharusnya tidak muncul tapi bisa kita munculkan seperti itu Kak, karena tuntutan mungkin dari pemerintah misalkan anak diwajibkan untuk nilainya tidak boleh di bawah, kalau dulu kan KKM ya Kak ya, nah sekarang kan KKTP gitu kan. Nah jadi kalau misalkan kita dituntut sebagai guru nilai anak tidak boleh jauh di bawah KKTP, sedangkan sumber daya yang ada tidak bisa mencapai itu gitu, sehingga kalau seandainya kita skalanya terlalu tinggi itu kasihan juga ke sumber daya peserta didiknya gitu Kak, dimana terkadang pun mungkin ada beberapa anak yang mampu gitu kan, tetapi ada beberapa anak juga dia kan mungkin dia tidak bisa mencapai target tetapi dia hanya bisa di rata-ratanya gitu. Kalau seandainya kita membuat skala itu terlalu tinggi, dikhawatirkan itu Kak. Jadi anak merasa pun dari sisi negatifnya anak merasa oh aku enggak mampu tapi nilai aku tetap akan tinggi gitu. Tapi kalau skalanya kita tidak terlalu tinggi maka anak pun juga untuk berusahanya dia bisa lebih maksimal gitu Kak. Kalau menurut saya sih tambahannya itu saja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih dari Kak Tri ya. Nah, di sini ya kakak-kakak tadi yang sudah menyampaikan sangat luar biasa. Ada yang memberikan, oh iya Kak Nuri, silakan Kak Nuri. Baik Kak, izin menyampaikan apa yang pemahaman saya ya Pak Kak ya. Jadi dari pertanyaan ini, menurut saya skala pemahaman saya ya Kak ya tentang kurikulum Iya, di sini PJOK. pemahaman. Iya, pemahaman saya tentang kurikulum PJOK itu saya merasa diri saya masih berada di level 7. Karena untuk secara keseluruhan tentang kurikulum itu, kurikulum PJOK itu merupakan bagian dari kurikulum secara umum. Jadi kurikulum PJOK itu tidak dapat dipisahkan dari kurikulum. Nah, kurikulum ini dibentuk itu untuk sekolah agar memudahkan sekolah untuk mencapai tujuannya dengan menyesuaikan dengan karakteristik sekolah, lingkungan, dan peserta didiknya. Nah, untuk secara khusus kurikulum PJOK, jujur saya masih belum paham Kak. Nah, tapi kalau untuk secara umum apa itu kurikulum, sampai saat ini saya merasa masih di level 7. Sekian Kak, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Nuri. Nah, di sini tadi sebenarnya ini adalah gambaran dari diri kita tentang kurikulum, skalanya. Kira-kira kita itu sudah memahami berapa sih? Kalau semisal memahami 9 dari skala 1 sampai 10 ini berarti kita benar-benar sudah menguasai tentang kurikulum PJOK. Nah, ini tadi dari kakak-kakak udah banyak menyampaikan bahwasanya tergantung dengan ada tadi saya mendengar beberapa untuk sarana dan prasarana dan yang lain-lain. Nah, ini kalau kurikulumnya sebenarnya kita pemahaman kitanya Kak, bukan tentang nanti pelaksanaannya. Nanti pelaksanaannya itu beda lagi Kak ya. Jadi di sini tentang pemahaman kita, kita itu sudah paham atau tentang kurikulum PJOK ini atau belum? Nah, seperti itu maksudnya ya, Kak, ya. Nah, di sini kita lanjutkan tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, kira-kira Kakak-kakak ya, ini di awal-awal di modul 1.1 kemarin juga sudah disampaikan apa sih tujuan adanya pelajaran PJOK? Nah, di situ. Tujuan diadakannya pembelajaran PJOK yang sebelum-sebelumnya atau yang sudah dipahami oleh kakak-kakak kira-kira apa? Yang ada hubungannya dengan kurikulumnya, kira-kira. Tujuannya itu seperti apa? Apakah menciptakan atlet kah? Atau menciptakan masyarakat yang sehat?
Itu silakan coba kakak-kakak tulis di kolom chat kakak-kakak. Nanti bisa di utarakan nanti yang mungkin akan saya pilih beberapa untuk menyampaikan kira-kira apa sih tujuan dari diadakannya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, kakak-kakak kan pernah mendengar juga kan kalau bahwasannya pembelajaran PJOK akan dihapuskan. Nah, seperti itu kan dulu pernah ada isu seperti itu. Kira-kira seperti apa Kak di sini? Iya, ada Kak Abang sudah keterampilan. Oke, dari Kak Abang sudah ada masuk, dari kakak-kakak yang lain silahkan diisi di kolom chat. Iya, ada Kak Ferry juga. Sudah. Kak Freddy, Kak Ronald, Kak Nuri sudah coba dari yang awal dulu Kak Abang. Boleh Kak Abang silakan Ya, Kak. pendapatnya. Menurut saya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Pelajaran PJOK di sekolah Kak. Iya Kak. Menurut saya ada dua. Yang pertama adalah keterampilan dan yang kedua adalah mendukung pola hidup sehat. Untuk keterampilan meningkatkan siswa dalam keterampilan motorik dan kebugaran siswa. Yang kedua adalah mendukung pola hidup sehat. Berarti mendorong siswa untuk menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik. Sekian Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Abang. Berarti tujuannya tadi ada dua dari Kak Abang tadi, yaitu yang pertama itu keterampilan, terus yang kedua adalah mendukung pola hidup sehat dari Kak Abang tadi. Oke, untuk Kak Ferry boleh? Silakan Kak Ferry. Untuk tujuannya Kak Ferry. Ya baik, untuk tujuan diadakannya pelajaran PJOK yaitu memberikan kesempatan kepada anak atau siswa atau peserta didik untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan potensi anak, baik dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan moralnya. Ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Ferry, luar biasa penyampaiannya. Jadi tujuannya dari diadakannya pembelajaran PJOK ini ada banyak sekali, mengembangkan potensi tadi ada, terus aspek fisik, mental, emosional, dan moral. Oke, luar biasa dari Kak Ferry. Kak Freddy, silakan Kak Freddy. Oke Kak, kalau di saya tadi saya menyampaikan meningkatkan meningkatkan kesehatan dan kebugaran gitu ya. Kemudian mengembangkan kemampuan gerak. Nah, geraknya di sini terutama gerak motorik dan gerak psikomotor gitu juga ya. Kemudian membentuk perilaku yang hidup sehat sama kayak Kak Abang tadi ya. Dimana anak-anak kita kan saya yakin makanannya itu sudah diperhatikan juga sih dengan orang tua. Tapi selain mengkonsumsi makanan yang sehat juga harus bisa meningkatkannya dengan cara berolahraga. Jadi dengan berolahraga mereka bisa
mewujudkan atau mencapai impian gitu ya. Oh, saya harus sehat nih, bisa berolahraga supaya tubuh saya bisa bugar gitu ya. Nah, kemudian tadi saya setuju juga dengan Kak Peri ya, mengembangkan karakter siswa. Di mana ketika pembelajaran ini kita bisa langsung melihat secara nyata di lapangan, anak ini bisa diajak kerjasama oleh timnya, atau anak ini memang kurang aktif gitu ya, baik itu secara berbicara atau geraknya gitu ya. Kemudian dalam hal non akademik, maksudnya dalam hal di bidang olahraga yang mungkin kerjasama, saling menghargai gitu ya, atau disiplin dalam segi waktu ketika sebelum pembelajaran dimulai gitu. Jadi kita bisa lihat langsung di situ gitu ya. Kemudian terutama PJOK bagi saya ya, tujuan kenapa PJOK tuh supaya disenangi anak-anak gitu ya. Jadi mereka sudah belajar di kelas, sudah berjam-jam duduk gitu ya, mendengarkan rekan-rekan kita di kelas gitu kan, guru-guru. Nah, kita ciptakan suasana senang gitu Kak, supaya bisa mereka lebih fokus dan lebih fresh gitu Kak. Dan mereka juga ketika di kelas, tadi seru ya belajar gini-gini. Jadi mereka bisa mengingat gitu Kak. Jadi mereka bisa saling berbagi gitu. Jadi akhirnya disenangi gitu. Itu dari Seperti saya. ajang refreshing juga ya Iya Kak ya. gitu ya, refresh gitu. Oke, itu Oke. dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Freddy, luar biasa. Silakan untuk berikutnya Kak Nuri. Silakan Kak Nuri. Baik Kak, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah dasar yaitu sama seperti teman-teman yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan kebugaran fisik, keterampilan motorik, kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, kemudian stabilitas emosional, pola hidup sehat, dan kesadaran akan lingkungan bersih melalui kegiatan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi ini merupakan tujuan dari pendidikan nasional yang tercantum dalam Depdikdas 2006, Kak. Nah, jadi itulah gunanya mengapa pendidikan PJOK itu penting, menjadi bagian penting dalam kurikulum nasional. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Nuri, luar biasa. Tadi yang disampaikan oleh Kak Nuri. Kita lanjutkan untuk Kak Mahvan. Oke, baik Kak. Mungkin yang lain mungkin sudah menjelaskan secara keseluruhan. Saya cuma ingin menambahkan mungkin tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah itu untuk membantu siswa seperti mengembangkan keterampilan, meningkatkan kebugaran jasmani atau membentuk sikap. Nah, di mana sikap ini biasanya kita sering lihat di lapangan ya, seperti sportivitas mereka, rasa bersamanya, kekompakannya, atau rasa percaya diri mereka saat melakukan kegiatan di lapangan. Selebihnya mungkin sudah disampaikan kakak-kakak sekalian, mungkin mereka merasa capek juga di kelas, ya dengan rekan guru yang lain. Setelah itu mereka keluar mungkin merasa refreshing gitu aja tadi. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Mahvan. Oke, luar biasa. Berikutnya Kak Iwan, boleh Kak Iwan disampaikan? Nah, nanti penutupnya Kak Tri ya ini nanti. Oke, Jin. Kalau apa tadi sih udah disampaikan sama kawan-kawannya. Paling saya hanya nambah sedikit ya lah. Jadi gini, pelajaran PJOK itu tujuannya itu bisa untuk membentuk karakter peserta didik dari aspek segi mental, emosional, rohani, dan jasmani. Karena apa ya, seperti tadi kata Kak Rifai, bahwa dalam kita melakukan aktivitas olahraga itu secara tidak langsung kita bisa melampiaskan emosi atau tingkat stres kita terhadap aktivitas olahraga yang kita lakukan. Misalnya lagi banyak, maklumlah anak-anak ini biasa kan kalau habis belajar mata pelajaran kayak MTK atau bahasa Indonesia atau yang lain-lain tuh otak-otak mereka kadang-kadang mumet. Jadi begitu udah menyambut
pelajaran PJOK, antusias peserta didik itu luar biasa. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bahwa tingkat stres itu anak-anak lumayan tinggi untuk menghadapi pelajaran yang lain. Jadi peran PJOK itu juga selain sebagai wadah untuk mencari sebuah prestasi, meningkatkan fisik dan keterampilan, juga bisa sebagai sarana untuk melampiaskan rasa emosi yang mungkin bagi mereka dah gitu. Itu aja sih Kak, menurut saya Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Iwan, luar biasa tadi disampaikan. Berikutnya Kak Alfariza, coba Kak Alfariza. Ada Kak Alfariza? Mic-nya Kak diaktifkan dulu Kak. Oh ya. Baik Kak, terima kasih. Jadi apa yang sudah disampaikan kawan-kawan tadi tujuannya memang sudah disampaikan banyak ya. Tujuannya mengembangkan anak secara keseluruhan. Saya hanya menambahkan kalau di sekolah tuh kan anak-anak menyalurkan bakatnya. Baik kita selaku guru PJOK ini menyalurkan bakat mereka. Apalagi sekarang ini lagi viralnya ini main mini soccer ya. Mini soccer sebelumnya kan futsal. Nah, di situ kita melihat anak-anak tuh luar biasa antusiasnya kalau sepak bola. Jadi di sini kita sebagai guru olahraga hanya bisa memfasilitasi untuk menyalurkan bakatnya untuk mereka lah yang hobi bermain bola gitu. Nah, mungkin hanya itu Kak tambahan saya untuk kita selaku olahraga memberi fasilitas untuk menyalurkan bakat mereka gitu. Cuman itu Kak. Oke, Terima kasih Kak. terima kasih Kak Alfariza, luar biasa. Oke, berikutnya Kak Tri. Oh, ternyata penutupnya Kak Eko nanti ya. Oke, terima kasih Kak. Di sini saya mungkin hanya menambahkan sedikit dari kawan-kawan semua karena kawan-kawan semuanya tujuan dari pelajaran PJOK udah lengkap semua Kak. Kawan-kawan sudah lengkap menjelaskan semua. Jadi saya hanya berbagi pengalaman Kak ya. Tanpa kita sadari gitu kan Kak, pelajaran PJOK ini memang secara keseluruhan semuanya ada dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Mungkin kalau dalam mata pelajaran lain itu kan mungkin hanya sekedar kognitif sama sikap misalkan gitu kan. Tapi kalau misalkan di PJOK ini kan keseluruhan, ada kognitifnya, ada psikomotornya, ada sikapnya gitu kan. Nah, jadi memang penting sekali pelajaran PJOK ini Kak. Dan gimana caranya biar PJOK ini selalu bisa menjadi pelajaran yang bukan menjadi ya Kak, tapi memang sampai saat ini pun pelajaran yang sangat dinantikan sama anak-anak itu ya pelajaran PJOK salah satunya gitu kan Kak. Nah, jadi ada satu pengalaman saya nih Kak di sekolah. Saya itu kan setiap sebelum saya menutup kegiatan proses pembelajaran, saya selalu menyisihkan waktu 5 menit atau 10 menit untuk menampilkan setiap anak untuk maju ke depan Kak. Jadi dia bisa mengembangkan apapun yang dia mau. Kalau dia mau nari ya silakan dia menari, kalau dia menyanyi ya silakan mau bernyanyi. Jadi pada satu hari itu ada anak yang memang menurut saya itu pendiam sekali Kak, sangat pendiam. Kalau mau kita suruh, kalau tanpa kita suruh dia tidak akan mau melakukan. Jadi harus mendengarkan perintah dulu anaknya gitu kan. Nah, jadi pada saat itu tuh dia mendekati saya tiba-tiba, "Bu, izin saya mau bernyanyi," katanya bilang kayak gitu. Saya juga responnya agak terkejut gitu kan, karena menurut saya anak ini yang cukup pendiam ternyata udah mulai ada keberanian gitu. Nah, setelah saya izinkan, ternyata memang betul Kak. Anak itu memiliki kualitas suara yang mungkin untuk kita normal rata lah gitu, tapi dia kualitas suaranya di atas rata-rata gitu kan, dan tidak terlihat awalnya. Jadi karena saya melihat dan saya mendengar, menurut saya yang mungkin pendengaran yang orang awam yang tidak tahu teknik bernyanyi dengan baik itu tuh udah bagus gitu kan. Akhirnya saya sampaikan ke guru seni, anak ini sepertinya ada potensi, dan ternyata memang betul Kak. Jadi setiap ada event-event apa itu dia sekarang kita suruh tampil gitu Kak. Jadi memang
menurut saya tuh pelajaran PJOK nih bukan hanya sekedar kita untuk anak tuh dia bisa bergerak aktif gitu, enggak Kak, tapi memang sebagai tempat atau wadah gimana anak-anak itu bisa mengembangkan bakatnya apapun itu bentuknya. Menurut saya sih seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih Kak Tri. Luar biasa, dari ceritanya juga sangat menginspirasi juga. Silakan Kak Eko untuk yang ini. Apa sih tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah? Kalau untuk saya itu ya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu dengan adanya pelajaran PJOK itu bertujuan untuk agar siswa itu mendapatkan situasi pembelajaran yang bersifat refreshing, Kak. Ya, jadi Refreshing. sama dengan kawan-kawan yang lain juga ya. Karena mereka ini memang kalau pelajaran di kelas tuh rasanya tuh mumek gitu. Ada yang mumek, ada yang pengen pelajaran PJOK tuh cepat ada gitu kan. Karena mereka nih pengennya tuh pasti pemain gitu. Ya, ada yang Iya. main bola, ada yang pengen main bulu tangkis dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka tuh pengennya tuh cepat-cepat ada pelajaran PJOK gitu, agar mereka bisa banyak pemain tuh. Dan juga tujuannya tuh selain itu juga untuk bisa mengembangkan skill dan kemampuan lainnya gitu. Jadi dengan adanya tujuan pelajaran PJOK ini, kita juga bisa melihat anak-anak tuh skill apa yang mereka punya gitu dan bakat apa yang mereka punya tuh kan. Contohnya dalam permainan futsal itu kan. Jadi kita bisa tahu mana anak-anak yang bisa main futsal dan olahraga lainnya. Jadi kita bisa juga melakukan seleksi untuk mereka bisa ikut pertandingan seperti futsal itu. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa dari kakak-kakak yang sudah menyampaikan tadi untuk kenapa. Nah, ini adalah menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024. Jadi ya, Pendidikan Jasmani Kesehatan Olahraga atau PJOK ini tujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri dan kompetensi dan kreativitas. Nah, di sini. Terus yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Terus membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play. Tadi yang sudah dikatakan dari kakak-kakak, ada nilai fair play, kerjasama, terus inklusivitas, dan yang terakhir menanamkan apresiasi dan pengembangan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Nah, di sini yang terpenting dari pembelajaran kita adalah menjadikan pengalaman sepanjang hayatnya, Kak, untuk anak-anak di situ. Jadi pembelajaran PJOK itu tadi seperti ini, Kak. Untuk kenapa? Nah, di sini berikutnya yaitu mari kita berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikutnya. Nah, silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Nah, di sini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, di sini, Kak. Mari kita berdiskusi lagi
Di sini karena di tatap maya untuk yang ke-6 ini, 6 atau ke-7 ini lebih banyak kita berdiskusi, kakak-kakak ya. Jadi silahkan kakak berdiskusi, boleh langsung raise hand, boleh ditulis dulu di kolom chat juga enggak masalah. Silahkan. Ini untuk terlepas dari kurikulum apapun itu, nah ini berarti bukan hanya kurikulum merdeka ya Kak ya. Jadi semisal dulu untuk kurikulum K13, KTSP, nah, itu apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Nah, tujuannya tadi yang sudah disampaikan di atas tadi. Nah, ini untuk capaiannya kakak-kakak tadi. Nah, sekarang ini. Dan menjadikannya sebagai acuan kira-kira. Boleh raise hand kakak-kakak atau mau chat di kolom chat silahkan, boleh. Yang mau raise hand silahkan langsung raise hand saja. Senyum semua nih Kak, berarti semua bisa. Silakan boleh kalau mau raise hand, enggak usah. Oh, wah saya raise hand terus enggak masalah. Malu-malu nih Kak. Enggak masalah. Mungkin Kak Nuri ini udah mulai pengen raise hand ini. Kayaknya. Atau Kak Tri ini. Oh, kan Kak Nuri ya. Silakan Kak Nuri. Baik Kak, izin ya Kak, izin ya rekan sekalian. Jadi Silakan Kak. untuk tujuan mata pembelajaran seperti yang tadi sudah kita bahas dan sudah kita sebutkan, untuk sampai saat ini saya sudah memahami dengan baik. Hanya saja untuk menjadikannya sebagai acuan itu terkadang kita di modul mungkin sudah dicantumkan hanya pada saat pembelajaran itu kita lebih ke fleksibel sih ya Kak. Jadi menyesuaikan dengan keadaan. Jadi keadaan kelas atau keadaan peserta didik di lapangan. Jadi lebih fleksibel kalau untuk pembelajaran PJOK. Hanya saja untuk acuannya memang menyesuaikan dengan kurikulum yang ada yang sudah kita buat atau kita sepakati di setiap tahunnya di sekolah. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, seperti itu dari Kak Nuri. Nah ini ya, terima kasih. Aplaus dulu untuk Kak Nuri. Luar biasa. Ya nah ini Kak Iwan udah raise hand. Oke Kak. Ini kalau dari saya sih pribadi sih ya sudah lumayan baik lah mengetahui tujuan mata pelajaran PJOK. Kemudian untuk sebagai acuannya itu seperti kata Kak Nuri tadi, bahwa kalau kita mengharapkan yang namanya sebuah pembelajaran yang sepanjang hayat tadi itu ya Kak ya, itu waktunya itu untuk di sekolah kurang cukup Kak. Jadi saya sebagai acuannya saya lebih cenderung menyarankan anak-anak yang misalnya punya bakat tertentu seperti futsal, badminton, ataupun karate misalnya situ. Saya biasanya nyuruh mereka itu, ayo kita cari klub yang di luar. Jadi bukan hanya di dalam sekolah aja kalian mengembangkan bakat, tapi untuk di luar pun ada wadahnya. Nah, kita cari klub sama-sama seperti
Jadi acuan saya sih lebih cenderungnya ke bakat sih, Kak. Seperti itu. Oke, seperti itu dari Kak Iwan, luar biasa. Silakan yang lain Kakak, boleh memberikan pendapatnya. Nah, di sini semuanya kita belajar untuk memberikan pendapat kita, menyampaikan pendapat kita, menghargai pendapat rekan-rekan juga. Silakan Kak Abang. Baik Kak, menurut saya pemahaman tentang poin 2 Kak, berarti membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi pemahamannya lebih ke kesehatan fisik. Tujuannya adalah menyadari pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh siswa dan memahami manfaat olahraga serta menjaga kebugaran. Jadi acuannya bisa diterapkan dalam pola hidup sehari-hari seperti berolahraga rutin dan makan makanan yang sehat. Dengan dengan pemahaman yang baik tentang tujuan dan dengan pembelajaran PJOK, baik guru maupun siswa dapat lebih efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan kebugaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekian Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abang sudah menyampaikan tujuan dan acuannya tadi. Mungkin ada kakak yang lain yang ingin menyampaikan juga? Ya kan Kak Freddy mungkin? Untuk Oke, Kak. tujuannya dan acuannya ini apa? Terlepas dari kurikulum apapun. Nah. Oke, kalau dari saya sih untuk pernyataan ini gitu Kak ya, apakah selama ini sudah Iya. memahami? Ya pasti sudah Kak. Maksudnya kan dimana kita ketika mengambil suatu pendidikan untuk fokus ke guru gitu ya, jadi kita pun sudah diajarkan sebelum-sebelumnya menjadi sarjana lah gitu ya. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa, bahkan ketika kita sudah masuk ke dunia pendidikannya gitu ya, jadi kita juga sudah banyak melalui proses gitu. Jadi pasti kita akan ditanya tujuan kamu untuk menjadi seorang guru apa? Pasti kan itu terutama dulu ya. Baru masuk ya sebagai kata kasar dulu ya, mencari pekerjaan juga Bu gitu kan. Tapi dibalik itu juga ya. Tapi kalau bagi saya sih apakah sudah menjadikannya sebagai acuan? Ya pasti ada Kak. Kayak saya bilang tadi sebelumnya ya. Setiap kurikulum itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya Kak. Jadi kita harus juga harus bisa siap diri gitu Kak. Artinya siap diri, siap mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi, mengikuti terutama perkembangan zaman bagi anak-anak ya. Angkatan saya atau angkatan di bawah atas saya atau seterusnya bahkan anak-anak yang generasi tahun ini gitu ya. Mereka lebih dominan kayak yang tadi Kakak bilang lebih suka refreshing Kak. Ya. Artinya suka menghilangkan kesuntukan mereka di dalam kelas, pasti karena berdasarkan survei Kak. Saya kan sudah pernah lakukan survei ke anak-anak. Mengapa pelajaran PJOK kamu senangi meskipun durasi waktunya hanya kurang lebih 80 menit? Karena mengurangi stres, Pak. Karena lebih enjoy, karena gurunya asik dan seterusnya. Jadi dari situ kita bisa bawa gambaran anak-anak ini perlu dukungan nggak? Dukungan dalam hal untuk mereka fokus di pembelajaran. Jadi acuan saya, ya bagaimana saya bisa itu ya pasti saya harus bisa menerapkan namanya membuat ini Kak, tingkat kesulitan pembelajarannya Kak. Oh anak ini udah sulit nih, anak ini sudah sebelum pelajaran saya mereka sudah dapat tekanan mental. Contoh waktu meet kah, atau ulangan kah, atau project gitu ya. Jadi tidak mungkin kan ketika saya pembelajaran, oke saya hari ini ngambil nilai ya karena diumumkan sebelumnya sudah. Akhirnya anak-anak nanti tidak senang Kak. Padahal mereka sebelumnya sudah mengalami mungkin tingkat stres atau tingkat kesuntukannya itu udah cukup gitu ya, tapi di datangan saya, aduh aduh aduh. Jadi dari kata-kata itu mungkin saya juga harus bisa menentukan, oh kalau kayak gini kita kurangi tingkat untuk praktiknya seperti ini ya, supaya kamu akan tidak mengalami stres yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi kalau ditanya acuannya, ya saya juga harus bisa melihat evaluasi Kak. Evaluasinya arti ketika pembelajaran berlangsung, apakah acuan saya ini sudah benar atau belum gitu ya? Apakah acuan saya ini sudah maksimal atau belum gitu ya?
Nah, ternyata ketika dinilai atau ketika sudah selesai praktik, oh ternyata masih kurang maksimal. Jadi kita juga harus bisa melihat atau bisa melakukan evaluasi diri maupun evaluasi dari siswa juga gitu ya, kayak refleksi gitu kan. Jadi acuan saya cuman ya tadi menentukan tingkat kesulitan pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi bagi diri dan siswa, Kak. Itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Freddy, luar biasa yang disampaikan oleh Kak Freddy. Jadi untuk di sini ya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Nah, di situ Kakak. Ya diharapkan kita sebagai pengajar, sebagai guru itu diharapkan kita juga sudah tahu dari tujuan apa yang akan kita sampaikan dalam mata pelajaran yang kita ampuh, seperti itu ya Kak ya. Tadi mengulas sedikit tadi yang tadi kita memberikan pembelajaran yang bermakna ya Kak. Jangan lupa karena kalau di kurikulum ini ya Kumer itu yang paling ditekankan adalah memberikan pembelajaran bermakna terhadap peserta didik. Nah, bermakna itu ya tadi bisa dimaksudkan ya bisa berguna untuk anak-anak ke pembelajaran sepanjang hayat tadi. Nah, jadi saat kita pembelajaran, misalnya kita melakukan pembelajaran tentang kesegaran jasmani. Nah, kita memberikan pembelajaran tentang cara menghitung denyut nadi, misalnya seperti itu. Gimana sih cara menghitung denyut nadi yang baik dan benar? Ini loh nak, caranya seperti ini. Nah, denyut nadi istirahat, cara menghitung denyut nadi istirahat seperti ini. Sebelum kalian melakukan aktivitas apapun, nah kalian menghitung denyut nadi istirahat, misalnya seperti itu Kakak. Nah, setelah itu, nah denyut nadi maksimal, cara menghitungnya seperti apa? Nah, nanti cara menghitungnya 22 dikurangi atau umurnya berapa dikurangi sekian. Nah, seperti yang diajarkan untuk kebugaran jasmani. Nah, itu bisa menjadi pembelajaran bermakna bagi anak-anak. Kenapa? Karena itu akan dapat digunakan untuk peserta didik sepanjang hayat. Jadi pas kita, oh iya ya, kata kata Pak Iwan dulu ya pas pelajaran di sekolah untuk mengecek denyut nadi caranya seperti ini loh. Nah, itu sampai bisa dibawa sepanjang hayat oleh anak-anak ya, yang diharapkan seperti itu ya Kakak ya. Nah, kita lanjutkan di sini dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kira-kira tadi yang pas pembelajaran tadi ada sikap fair play, sikap saling tolong-menolong, gotong royong. Apakah di pembelajaran kurikulum merdeka ini, apakah itu bisa diimplementasikan atau bisa dicapai Kakak kira-kira? Nah, gantian Kak Ferry mungkin ingin menyampaikan? Kira-kira seperti apa, Kak? Atau Kak Aryo boleh? Oh, Kak Tri. Silakan, Kak Tri. Ya, terima kasih Kak. Nah, di sini saya ingin mencoba menjawab ya Kak ya. Konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, pada pembahasan sebelumnya itu kan sudah kawan-kawan jelaskan juga bahwa pembelajaran PJOK ini pembelajaran yang inovatif, kreatif, terus dapat menumbuhkan kerjasama sosial yang baik kepada rekan sejawat gitu kan Kak, fair play. Jadi menurut saya pada konteks kurikulum merdeka ini tujuan-tujuan tersebut sebetulnya udah bisa kita capai Kak. Terlihat di mana kita sudah bisa memetakan atau mengelompokkan proses pembelajaran Kak.
Jadi anak-anak tuh dia bisa saling bekerja sama, menumbuhkan sikap saling menghargai dengan teman gitu kan, terus bisa berbagi, sehingga proses pembelajaran itu bukan hanya menonton pada satu item saja seperti itu Kak. Jadi ada beberapa anak-anak ini bisa dia mengembangkan, dia bisa saling, dia misalkan si A bisa memiliki kemampuan yang lebih di bidang tertentu misalkan. Nah, dia bisa saling berbagi di situ Kak. Terus si B ada kekurangan di beberapa item gitu. Nah, si A bisa menutupi itu seperti itu Kak. Jadi menurut saya kurikulum Merdeka ini memang bisa lebih baik Kak dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kalau menurut saya ya Kak, karena memang kalau di sebelum-sebelumnya mungkin kurikulum itu hanya berpusat kepada guru Kak. Jadi guru sebagai sumber belajar di situ Kak. Tetapi di kurikulum Merdeka ini tidak. Semua bisa menjadi sumber belajar. Seperti itu Kak, menurut saya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Tri. Oke, silakan Kak Iwan, luar biasa dari Kak Tri. Kita beri aplaus dulu. Silakan Kak Iwan. Oke, saya hanya mau menambahkan sedikit dari Kak Tri. Benar tadi apa kata Kak Tri. Untuk di kurikulum Merdeka ini untuk sumber belajarnya itu bukan hanya lagi berpusat pada guru, tapi bisa juga pada yang lain-lainnya, karena sekarang ini kan di kurikulum Merdeka ini kita udah diajarkan untuk yang namanya berdiferensiasi terhadap peserta didik, memfasilitasi mereka untuk untuk menimbulkan minat, bakat dan daya tarik mereka. Jadi lupa saya juga. Jadi ini kita juga pun harus biasanya kita sebagai seorang guru kan udah pasti ya setiap melakukan pertemuan itu pasti punya tujuan yang ingin kita capai, entah itu tujuannya untuk mencapai sebuah keterampilan, pengetahuan ataupun sikap. Jadi tinggal bagaimana lagi kita bisa memaksimalkan waktu yang ada di jam pelajaran tersebut. Itu sih Kak. Oke, terima kasih luar biasa dari Kak Iwan. Jadi tadi, kalau masih ada yang lain ingin menyampaikan, boleh silakan Kak Freddy, silakan. Oke Kak, kalau menurut saya ya, apakah dalam konteks kurikulum ini tujuan ini bisa tercapai gitu ya? Pasti bisa Kak, tapi ada faktor-faktornya kan yang pasti yang mempengaruhi kan kayak sebenarnya tadi kan. Benar Mungkin sekali. dari mungkin ya untuk dari kurikulumnya dulu gitu ya. Pasti kita juga harus siap sebagai guru harus paham gitu ya. Paham artinya pemahaman guru harus benar-benar memahami konsep dan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Kemudian kita juga harus sebagai guru PJOK harus bisa mengembangkan bahan ajar kita, Kak. Di mana kita juga harus bisa menyiapkan atau menyesuaikan bahan ajar yang relevan dengan sarana atau prasarana yang ada gitu, Kak. Kemudian fleksibilitas artinya fleksibel dengan pembelajaran. Ya, jadi ketika pembelajaran ini, oh ternyata karakter anak tuh seperti ini. Jadi kita harus siap gitu Kak. Dan kondisi lingkungan di sini menurut saya mungkin dari segi alam juga Kak ya. Maksudnya terutama di sekolah saya kan itu cukup padat gitu ya. Dalam hal kami satu lapangan itu biasa dipakai untuk 3 unit Kak. Maka dari itu kami di sini berkolaborasi dalam hal materi. Contoh kayak di SD mereka misalnya permainan bola voli, latihan bola voli. Berarti saya semester ini materi basket. Mungkin SMA materi sepak bola. Jadi kami akan melakukan kolaborasi di antar unit atau antar guru gitu Kak. Antar level juga. Jadi ini fleksibel Kak. Kemudian kalau dari segi fasilitas pembelajaran gitu Kak ya, atau peralatan yang digunakan, kita juga harus kayak bilang tadi Kak,
lapangannya memadai artinya lapangan yang harus kita siap berbagi untuk yang lain juga gitu. Jadi bukan hanya unit SMP, kalau kami mungkin bukan hanya unit SD aja yang makai gitu, tapi kita harus juga bisa berbagi gitu, Kak. Nah, kemudian ya kita juga harus melihat kondisi alat olahraga yang ada, Kak. Contoh bermain bola basket, ternyata siswanya 20 atau 30, ternyata yang ada cuma 2. Jadi kita juga harus melihat peralatan olahraga yang ada gitu, Kak. Jadi kita juga harus koordinasi dengan pihak sekolah. Jadi jika ingin tercapai pembelajaran atau tujuan pembelajaran, maka kita harus saling melengkapi atau saling kolaborasi baik itu pihak sekolah maupun gurunya. Nah, kemudian terakhir mungkin bagi saya dukungan lingkungan, Kak. Lingkungan artinya di sini eh, dari orang tua juga terutama, Kak, ya. Nah, karena kalau di tempat saya tuh ketika pembelajaran tuh kadang di jam siang gitu, Kak. Jadi kadang orang tua lihat, oh anak saya belajarnya panas-panas, sedangkan anak lain belajarnya mungkin jam pertama, jam kedua, anak saya di jam ketiga. Kadang ada yang protes tuh, Kak. Saya lagi ngajar langsung didatangi, Kak. Kak, kenapa, Pak, kenapa pembelajaran di hari ini jam segini, Kak? Pak, loh, Bu, memang jadwalnya saya bilang ini, kalau Ibu menanyakan hal ini, sedikit sharing nggak ya? Saya silakan Ibu langsung naik aja ke atas, temui pimpinan saya atau wakil kurikulum atau bagian yayasan namanya sumber daya manusia, Bu, saya bilang. Saya hanya melaksanakan tugas. Kalau saya tidak lakukan berarti saya tidak melaksanakan amanah dari pimpinan, saya bilang gitu. Jadi ini perlu dukungan juga, Kak, gitu. Nah, yang terakhir pasti dari siswanya gitu, Kak, ya. Nah, minat bakat kayak tadi udah disinggung kakak-kakak yang lain, kita juga bisa melihat minat bakat mereka. Nah, jadi bukan hanya pembelajaran PJOK-nya saja, tapi kita bisa membantu untuk siswa atau peserta didik menemukan bakat dan minat mereka. Serta yang terakhir ya pasti kondisi fisik, artinya kesehatan mereka juga kan gitu, Kak. Jika ingin tercapai ya pasti anak-anak pun harus sehat dan bugar gitu kan. Jadi kita pun bisa mengajar dengan maksimal. Dan akhirnya tujuan itu bisa tercapai gitu, Kak. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Freddy, luar biasa penyampaiannya tadi. Ini Kak Iwan ingin menyampaikan lagi kah atau menanggapi? Izin Kak, bukan dua-duanya sih, tapi lebih apa ya, sharing lah ya, pengalaman ya. Oh iya, boleh. Kak Freddy, Kak Roland lah. Udah sedikit sharing berbagi pengalaman. Saya pun pernah juga kejadian, tapi ini sih, saya itu kan selain bisa dibilang apa ya, bekas atlet bola voli lah, bisa katakan seperti itu. Nah, jadi ada siswa saya, dia hobi main bola voli, Kak. Jadi setiap ada pas mata pelajaran bola voli seperti minggu kemarin itu antusiasnya luar biasa. Dia selalu aktif, saya suruh ini seperti ini, dia selalu ikut. Nah, pas beberapa hari kemudian datang orang tuanya nih pada saya bertanya, Pak Iwan, menurut Pak Iwan macam mana lah anak saya nih? Dia ini kan banyak kegiatannya, banyak sekolahnya nih, hampir diikutinya Kak di setiap sekolah tuh Kak. Sekolah pramuka ikut, sekolah karate ikut, sekolah futsal ikut, melukis ikut, pokoknya diikutin semuanya. Jadi orang tuanya kewalahan, jadi dia minta saran sama saya kan. Saya bilang kalau saya sih anak ibu dia lebih cenderungnya kepada bakat ini, saya bilang. Karena apa? Karena saya lihat dari postur fisiknya itu bagus, saya bilang kan. Jadi pembelajaran PJOK ini selain kita memberikan pelajaran kepada peserta didik, guru olahraga ini juga bisa menjadi tempat curhatan orang tua lah untuk mencari tahu anak mereka itu seperti apa sih untuk di bidang olahraga khususnya kan. Jadi saya pun biasa di sekolah tuh sering orang tua tuh minta pendapat ke saya, anak saya nih bagusnya diapakan lah Pak. Kan, tak usah diapa-apakan Bu, saya bilang kan. Jadi kalau dari kita ngomong masalah ke olahraga saya bilang kalau kita lihat fisiknya pasti bilang minatnya, saya bilang. Nah, cuma kembali lagi ke orang tua sih Kak. Saya paling hanya mau sharing pengalaman saya sih untuk jadi guru olahraga gitu Kak.
Oke, terima kasih Kak Iwan. Wow, jadi luar biasa. Jadi bisa menjadi yang memberikan saran ya kepada orang tua untuk ke anak-anaknya agar anak ini berbakatnya di olahraga voli. Nah, nanti biar didukung oleh orang tuanya seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, dalam kasus ini ya Kak ya, dalam teks ini, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Nah, ini tadi diharapkannya dengan adanya kurikulum merdeka ini, tujuan-tujuan dari yang kita sudah bicarakan yang tadi itu diharapkan bisa tercapai ya Kak ya. Jadi dalam kurikulum merdeka bukan berarti kurikulum yang sebelumnya itu tidak bagus, tidak, karena semakin kita harus tetap melihat ke depan ya Kak. Jadi apapun yang terjadi ya sudah kita lakukan, ikutin perkembangan zamannya ya Kak ya. Jadi kita harus mengikuti kodrat zaman juga. Karena mungkin tidak relevan pembelajaran yang sebelumnya atau yang di kurikulum sebelumnya itu sudah mungkin tidak relevan dengan peserta didik yang sekarang. Karena dulu hanya bersumber pada guru saja. Nah, sekarang guru bukan lagi sumber satu-satunya dari pembelajaran. Nah, karena kurikulum merdeka, mereka bisa mencari sumber dari mana saja, dari internet boleh, dari buku boleh, nah dari manapun boleh. Bahkan sekarang pakai AI juga. Anak-anak sudah mulai pandai menggunakan AI. Nah, itu kan sangat tidak relevan kalau semisal kurikulum seperti ini diterapkan pada saat zaman internet belum ini Kak, internet belum ada. Nah, jadi kenapa kurikulum selalu berubah itu kan karena selalu mengikuti zaman, Kak, ya. Jadi, sesuai dengan, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara juga, itu kita harus selalu senantiasa mengikuti kodrat zamannya. Kita sebagai pengajar, kita juga harus mengikuti kodrat zaman juga. Nah, kita lanjutkan, Kak, ini memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Nah, ini ya Kak ya, untuk pembelajaran PJOK tahun ini ada revisi terbaru ya Kak ya, CP-nya. CP untuk pembelajaran PJOK itu ada CP revisi 2024. Jadi CP-nya baru lagi berbeda dengan CP yang sebelumnya. Jadi ini nanti sebagai acuan kita dalam menentukan tujuan pembelajaran. Nah, kita harus melihat CP-nya terlebih dahulu. Nah, biar memang selaras Kak ya, dari tujuannya kan nanti kita ambilnya dari CP. Nah, CP ini sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai acuan kita. Jadi nggak asal wah hari ini pelajarannya ini misalnya pelajarannya lari 100 meter. Nah, itu dari mana bisa mengambil pelajaran itu kalau enggak kita harus ada melihat dari CP-nya terlebih dahulu, Kak. Jadi kita harus menentukan nanti tujuan pembelajarannya baru ditentukan. Seperti itu. Terus kita lanjutkan. Nah, bagaimana memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajarannya? Nah, karena seringkali pengajar langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Nah, itu terus proses. Nah, ini yang ada di modul, Kak.
proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Yang pertama itu sebelum kita melakukan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran dulu. Nah, kita identifikasi tadi, terus kita menentukan metode penilaiannya. Nah, kalau sebelumnya kan asesmen itu biasanya ditaruh di belakang atau di bawah kalau kita bikin modul ajar. Nah, kalau menurut backward design ini, nah kita tentukan metode penilaiannya terlebih dahulu, Kak. Jadi setelah mengidentifikasi CP-nya, ya, terus setelah itu kita menentukan model penilaiannya seperti apa. Nah, baru di bawahnya merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Nah, perencanaannya nanti di bawahnya kegiatan inti dan strategi pembelajarannya, baru setelah metode penilaiannya. Seperti itu, Kak. Ini sudah ada di modul juga, Kak, bisa dibaca lagi. Kalau yang belum membaca boleh nanti setelah ini buka-buka lagi di modulnya tentang backward design. Nah, ini kata kuncinya backward design ini merupakan proses atau sistem yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, seperti itu, Kak. Nah, ini salah satu desain atau salah satu yang bisa dipraktekkan atau dibuat dalam bentuk modul atau kalau sekarang udah nggak pakai RPP lagi ya, Kak, ya. Pakai modul karena kayaknya semuanya udah pakai kurikulum merdeka. Nah, kita lanjutkan di sini untuk yang aktivitas 2, Kak. Nah, di aktivitas 2 penyusunan program PJOK. Nah, di sini kurikulum berbasis standar. Maka yang berdefinisi di bawah ini. Nah, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, ini salah. Terus buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satu kurikulum. Nah, ini salah juga. Nah, ini kurikulum yang benar di sini adalah kurikulum adalah salah satu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, sini. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, yang pertama adalah struktur kurikulumnya, terus capaian pembelajaran, berikutnya adalah pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, menggunakan perangkat ajar atau penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini sumber dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2020, pasal 72. Nah, ini mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, jadi, kenapa? Mungkin kurikulumnya atau kurikulum operasional sekolahnya itu beda-beda, Kak. Dari setiap sekolah ke sekolah yang lain itu mungkin beda-beda. Nah, ini sebabnya, Kak. Nah, agar bermakna. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan. Ini
bisa menjadi kabar gembira Bapak atau Ibu atau kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini tadi, kembali lagi ke tadi, faktor atau kodrat alam, kodrat zaman tadi yang sudah, disampaikan oleh KHD ya, KHD, Ki Hajar Dewantoro. Itu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di kurikulum Merdeka ini memang selalu kita harus memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu kita bisa melihat dari tempat tinggalnya. Misalnya kayak mungkin di sekolah saya itu karena dekat dengan pantai misalnya. Jadi pembelajaran olahraganya memang, diusahakan yang selaras dengan mereka, dengan, eee, alamnya seperti itu. Berarti kita bisa berolahraga, kita bisa bermain bola voli pantai, bisa memanfaatkan pantainya untuk berolahraga. Nah, misalkan lagi nanti di sekolah Kak Tri itu di daerah pegunungan. Nah, di sana nggak mungkin ada pantai. Nah, seperti itu. Jadi pembentukan atau membuat kurikulum operasional sekolahnya itu disesuaikan dengan kodrat alam di daerahnya masing-masing. Jadi tidak harus sama, jadi tidak harus, misalnya kurikulumnya di sekolah A dan sekolah B itu harus sama. Nggak boleh berbeda, itu kalau beda berarti salah, enggak, Kak. Jadi kalau semisal, berbeda itu kita memang menyesuaikan dengan, kodrat alamnya tadi, Kak, seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, mari berbagi cerita, pada saat Kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, di sini. Yang pertama, bagaimana Kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, silakan. Boleh bercerita kalau ada cerita Kakak-kakak ini tentang pengembangan pembelajaran PJOK-nya di, tempatnya Kakak, mungkin ada yang unik atau, pengalaman yang bisa di-share kira-kira? Mungkin Kak Nuri ini, dekat dengan sekolah saya soalnya sekolahnya. Mungkin ada pengalaman yang sama ini. Kak, izin menjawab, Kak. Jadi Silakan ya. untuk merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Seingat saya belum pernah terlibat ya Kak ya, untuk merancang program PJOK pada penyusunan kurikulum. Karena kami ini kalau penyusunan kurikulum itu memang kita ada dirapatkan, tapi seingat saya itu hanya untuk secara umumnya saja Kak. Jadi kalau untuk mata pelajaran PJOK, paling yang ditanya kemarin itu untuk standar penilaiannya saja sih Kak. Sama paling untuk ekstrakurikulernya, itu saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nuri. Kalau untuk di KKG misalnya KKG kalau di SMP MGMP ya, SMP SMA MGMP, kalau di SD KKG ya. Nah, biasanya di situ ada diskusi dari rekan-rekan sesama guru mata pelajaran tentang eh, rencana program PJOK sebagai dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kalau di MGMP misalnya. Penyusunan.
tadi. Oke, kalau gitu kita lanjutkan untuk yang kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Oke, boleh silakan kakak-kakak raise hand. Nah ini sangat banyak ini sebenarnya harus. Oke, Kak Tri, silakan Kak Tri. Kak, terima kasih Kak. Izin menjawab ya Kak ya. Apa saja Iya, yang boleh selama Kak Tri. ini saya anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Menurut saya pelajaran PJOK itu secara keseluruhan semuanya sangat bernilai Kak. Jadi segala aspek itu sangat bernilai di pelajaran PJOK tanpa terkecuali menurut saya ya Kak ya. Jadi di mana ada kerjasama di situ, semuanya anak-anak juga harus saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong, toleransi. Karena jujur Kak, di sekolah kami ini sedikit cerita ya Kak ya, yang pernah saya sampaikan juga, banyak anak yang istimewa sebetulnya Kak. Sebetulnya banyak anak yang istimewa gitu. Jadi memang sangat penting memahami dan saling menghargai. Toleransi itu sangat penting sekali Kak. Jadi nilai-nilai apa yang dipelajari murid itu di kelas yang paling utama menurut saya sih yaitu Kak, toleransi dan saling menghargai. Karena kalau menurut saya kemampuan mungkin kemampuan itu nomor 2 atau nomor 3 gitu ya Kak ya. Tapi kalau dia sudah bisa menghargai orang lain, dia bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan orang lain, itu menurut saya hal yang paling penting Kak. Sebelum kita belajar tentang pengetahuan atau keterampilan anak tersebut. Menurut saya seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tri. Luar biasa dari Kak Tri berarti yang ini yang menjadi sesuatu yang bernilai dari pembelajaran PJOK adalah semuanya itu memang bernilai dalam pembelajaran PJOK. Luar biasa. Oke, silakan Kak Iwan untuk menyampaikan. Aris, ini sih saya mau jawab yang pertanyaan nomor 1 tadi. Masih boleh enggak nih? Oke, boleh. Boleh. Ini apa boleh di back lagi Kak slide-nya Kak? Oke, Nomor 2 sebentar. Itu yang pertama ini tadi, ya Kak ya. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jadi gini Kak, biasanya ini kalau di SD kan itu ada KKG ya namanya. Iya. Kebetulan saya juga ketua KKG-nya. Jadi biasa itu yang kalau kami bahas pada pertemuan itu biasanya terletak di kebutuhan atau SAPAS yang ada di sekolah-sekolah tuh Kak. Kendala apa sih yang biasa kami hadapi ya? Nah, tidak kita pungkiri lagi pastinya masalah untuk di negeri ya. Pasti di SAPRAS sarananya yang kurang cukup lah. Jadi ketika kembali ke sekolah ada penyusunan yang namanya kurikulum di sekolah itu. Jadi PJOK gimana Pak Iwan programnya? Yang saya tekankan ya pasti saya minta tolong maksimalkan sarananya karena yang namanya pelajaran olahraga ini kita bercontoh misalnya anak ada 28 anak sedangkan bolanya hanya ada 1, itu kan bisa dikatakan tidak efektif untuk pembelajaran PJOK-nya. Nah, jadi ya seperti itulah Kak. Kemudian juga untuk program ini untuk karakteristik peserta didik di setiap sekolah itu seperti apa? Kalau di Tenggara itu Kak hampir setengahnya itu banyak
anak-anak yang apa dibilang ya agak kurang inilah, kurang maksudnya faktor ekonominya kayak agak kurang lah di bawah. Ya kan? Jadi untuk apa asesmennya di sekolah saya apa standar nilai ketuntasannya dikurangi lah Kak, seperti itu Kak. Kalau di saya sih Kak. Nah itu Kak. Kalau nomor Oke, 2 terima kasih Kak Iwan. Sekarang di slide nomor 2 ini tadi apa saja yang selama ini Kakak anggap bernilai. menjadi satu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Oke. Seperti kata Kak Tri, hampir semua aspek di pelajaran PJOK itu sangat bernilai Kak. Tapi pastinya ya setiap guru itu punya apa ya, punya fokusnya tersendiri Kak. Kalau saya lebih fokusnya itu anak-anak itu bisa yang pertama mengembangkan bakatnya, kemudian disiplin terhadap apa yang udah kita sampaikan dan disiplin masalah waktu, ilmu dan lain-lain. Jadi apa ya nilai yang sangat bermakna bagi saya sih itu Kak Aris. Oke, luar biasa dari Kak Iwan. Plus untuk Kak Iwan. Nah, ini yang ketiga. Nah, bagaimana Kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, ini bagaimana cara Oh, Kak Mafan. Iya, ada apa Kak Mafan? Silakan Kak Mafan. Tadi yang nomor 2 sih Kak, mau menambahkan sebenarnya yang nomor 2 boleh. tadi. Silakan Kak. Silakan Kak. Menurut saya sih apa saja yang selama ini bernilai mungkin udah dijelaskan Kak Iwan, Kak Tri, tapi bagi saya yang bernilai itu adalah bagaimana kita sebagai guru PJOK menjadi wadah bagi anak dan orang tua juga di saat mereka tidak bisa bercerita mungkin ke orang tua atau ke wali kelasnya, tapi mereka masih bisa bercerita kepada guru PJOK-nya seperti itu. Mungkin itu nilai-nilai tersendiri bagi kita sebagai guru PJOK, bisa dipercaya murid-murid kita selain di luar mungkin ada permasalahan-permasalahan anak, tapi masih bisa sharing atau cerita kita. Itu aja sih Kak yang mau saya sampaikan yang tentang nilai itu Kak. Terima kasih Kak Mafan, luar biasa. Jadi anak-anak pun tidak sungkan atau tidak segan untuk sharing permasalahannya kepada guru PJOK, juga luar biasa. Seperti itu. Nah, di sini di yang ketiga ini Kakak-kakak, ini bagaimana caranya kita mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, kira-kira seperti gimana Kakak? Tadi kan kita sudah dari yang pertanyaan pertama, kedua dari kurikulum, terus yang kedua tadi tentang ini yang bernilai dari pembelajaran PJOK. Nah, di sini gimana cara memasukkan kita pembelajaran kita ini yang bermakna tadi, yang apa namanya, di sini yang bernilai tadi ke dalam mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku di kurikulum sekarang ini. Nah, itu kira-kira gimana Kakak-kakak untuk mengimplementasikan? Nah, dari yang tadi, yang kedua, yang ke satu tadi, gimana cara mengimplementasikan kita menerapkannya dalam pembelajaran dengan kurikulum yang terbaru ini, kurikulum Merdeka ini Kakak. Kira-kira gimana ya caranya ya? Mungkin ada kakak-kakak yang mau menjawabnya. Oke, Kak Tri, silakan Kak Tri.
Maaf ya Kak kalau seandainya jawab terus gitu. Sekedar Enggak sharing apa-apa. nggak sih Kak sebetulnya di sini Iya, Kak? kita belajar Jadi bersama di sini memang ya, Kak. Enggak masalah. ya, jadi gini Kak, pengalaman pengalaman saya kan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku itu yang seperti sebelumnya sudah saya sampaikan Kak. Jadi pada saat saya selalu menyisihkan waktu 5 menit atau bahkan 10 menit untuk dapat meluangkan waktu agar anak-anak itu bisa menunjukkan kemampuan dia Kak dari segi apapun gitu, terlepas dari itu yang berkaitan dengan pelajaran PJOK atau tidak sekalipun gitu kan. Nah jadi saya berharap itu Kak, ini bisa menjadi pelajaran sepanjang hayat untuk mereka Kak, bahwa pelajaran PJOK ini ternyata bukan hanya berkutat atau di lingkup kemampuan fisik saja gitu Kak, atau pengetahuan-pengetahuan tentang bidang olahraga saja gitu. Ternyata saya pun yang mungkin kurang secara fisik, ternyata saya bisa menunjukkan kelebihan saya seperti itu Kak, sehingga pelajaran PJOK ini bisa menjadi pelajaran yang bermakna dan bisa menjadi pelajaran sepanjang hayat untuk peserta didik itu. Nanti entahkah itu 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang gitu kan, begitu dianya sudah bertemu dengan teman-temannya lagi mungkin di satu tempat kuliah gitu kan Kak. Jadi ingat nggak dulu pada saat kita pelajaran PJOK aku disuruh nyanyi loh sama Bu Tri, padahal aku nggak punya kemampuan misalkan kayak gitu, tapi ternyata Bu Tri bisa melihat kemampuan itu. Nah jadi saya harapkan sih seperti itu Kak, kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih Kak. Iya. Oke, luar biasa dari Kak Tri untuk bagian ini, yang ketiga ini. Kakak-kakak mungkin yang lain ingin menambahkan? Kak Freddy, silakan Kak Freddy. Kak Freddy apa Kak Ronald ya ini manggilnya ya? Kak Roland ya, Kak. Oh, Kak Roland aja ya? Oke. Iya, iya. Oke, untuk yang ketiga mungkin ya. Ini mungkin sama dengan yang 1, 2, 3 lah. Jadi saya simpulkan. Yang ketiga nih, bagaimana saya untuk mengintegrasikan semuanya gitu ya. Dalam pengembangan kurikulum mungkin menurut saya yang pertama pasti kita mulai dari aktifnya siswa gitu Kak ya. Nah, kemudian setelah mereka aktif, mereka bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kemudian jadi setelah keduanya itu dilaksanakan atau dikerjakan oleh murid, pasti kita akan melakukan namanya evaluasi, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok berdasarkan siswa gitu ya. Nah, kemudian juga pasti kita harus melihat aspek sikapnya Kak, sikapnya. Nah, sikap anak-anak tuh baik itu kerjasama, mandiri, kemudian ketika kita kasih project ini, mereka bisa berpikir kritis, berpikir secara aktif gitu. Kemudian juga bagaimana mereka menerapkan pembelajaran ini tidak hanya satu model, tapi bisa mungkin secara tidak langsung mereka bisa menerapkan model itu gitu Kak ya. Sedangkan kita masih, oh modelnya ini gitu. Tiba-tiba anak, Pak boleh nggak kami gunakan latihannya semacam ini gitu. Nah, jadi mereka bisa lebih kreatif gitu Kak. Nah, jadi mengintegrasikannya dari sikap dulu. Nah, kemudian yang kedua, merancang pembelajarannya Kak. Sebagai guru kita, berarti ini khusus kita gitu ya sebagai guru. Kita harus juga mengenali karakter peserta. Kemudian kita juga harus secara intens mengenal pembelajaran anak-anak kita secara lebih mendalam lagi gitu Kak. Nah, kemudian pasti anak seperti ini kita harus lebih fokus atau kita lebih aktif untuk membuat dia senang. Akhirnya dia bisa melakukan aktivitas itu gitu loh. Nah, itu yang kedua. Mungkin yang ketiga, bagaimana mengintegrasikannya mungkin dengan cara memanfaatkan sumbernya, Kak. Sumbernya, yaitu baik itu dari kayak saya bilang tadi ya, dari alam misalnya. Oh, ternyata di sini tidak ada lapangan. Bagaimana caranya kita atau ternyata di sini lapangannya dipakai. Bagaimana kita latihannya tanpa lapangan, misalnya kayak misal voli gitu Kak ya. Oh, latihannya kita agak di lapangan futsal atau di lapangan basket. Nah, kita buat
jaring atau net yang bisa kita modifikasi gitu Kak. Jadi memanfaatkan lingkungan yang ada gitu. Jadi tidak harus ke satu lapangan saja, tapi kita bisa coba modifikasi gitu Kak. Nah, kemudian teknologi tadi ya kayak Kakak bilang tadi mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kita juga harus bisa mencari atau menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang kita Kak. Nah, kemudian juga kita saling berkolaborasi dengan teman Kak. Maksudnya kolaborasi teman kerja gitu ya, rekan kerja gitu, yang satu mapel atau yang bisa kita ajak untuk diskusi gitu Kak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, luar biasa dari Kak Ralan ya. Untuk yang disampaikan tadi meringkas dari 1, 2, dan 3 dalam kurikulum pembelajaran PJOK. Nah, yang sekarang berlaku ini gimana? Nah, tadi sudah sangat tepat disampaikan oleh Kak Roland bahwasannya kita harus senantiasa berkolaborasi. Nah, selalu selain itu kita juga selalu mencari hal-hal baru. Terus tadi mengembangkan tadi seperti yang Kak Tri juga sampaikan tadi senantiasa kita melihat potensi dari anak-anak juga. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa dari Kakak. Nah, di sini ini ya Kakak, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan produk PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Terus yang kedua, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan, dan tahapan. Yang berikutnya adalah teknologi. Nah, seperti ini. Ini untuk faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK ya Kak. Ya, jadi kita harus membutuhkan kita harus tahu dulu karakteristik peserta didik kita itu seperti apa. Nah, jadi dari setiap mungkin enggak perlu jauh-jauh daerah ya Kak. Mungkin beda sekolah pun karakteristik peserta didiknya juga berbeda. Terus masyarakat yang tinggal di lingkungan dekat sekolah atau masyarakat ya atau tempat tinggalnya peserta didik itu juga sangat mempengaruhi atau termasuk faktornya ya Kak ya. Nah, seperti itu. Terus nah ini untuk di aktivitas ketiga ini Kak. Ya, ini karakteristik utama kurikulum merdeka dan aktualisasi KHD dalam pendidikan nasional. Nah, aktualisasi KHD ini Ki Hajar Dewantara ya Kak ya. Nah, ini menurut Kakak kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, tadi dari yang sudah kita sampaikan tadi, kita berdiskusi, ada pertanyaan kita jawab. Kira-kira kata-kata apa saja sih Kak yang tadi sering kali terucap atau sering kali kita dari sekian banyak tadi slide kok ada pertanyaan, beberapa pertanyaan ini terus yang muncul tuh apa Kak kira-kira? Oke. Karakter Kak. Karakter, kemudian materi, kemudian modifikasi gitu ya, maksudnya tentang modifikasi pembelajaran, kemudian tentang sikap tadi termasuk karakter ya, kemudian tentang pembelajaran bermaknanya gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Oke, iya dari Kak Ralan udah. Kak Tri, silakan Kak Tri. Mbak Kak. Tadi kan pembelajaran bermakna yang tadi disampaikan oleh Kak Roland. Sama satu lagi pembelajaran sepanjang hayat Kak. Oke, luar biasa Kak Tri.
Oke, Kak Iwan tadi mau menyampaikan enggak? Jadi enggak? Punya saya udah diambil sama Kak Tri, Kak. Jadi turun tangannya, Kak. Oh ya, udah diambil sama Kurang Kak Tri. lebih Oke. kurang lebih sama dengan Kak Tri, Kak. Iya. Oke, Sama ini luar satu lagi, biasa. tambah satu, Kak. Oke, boleh, Kurang boleh, silakan. Apa, Kak? apa, tujuan PJOK itu di kurikulum Merdeka seperti apa, Kak? Oke, tujuan terus pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran bermakna seperti itu ya, Kak ya. Nah, di sini ini Kak, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Yakni yang pertama fokus pada materi esensial. Nah, di sini muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, terus pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik. Nah, terus fleksibilitas pembelajaran kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini apa yang telah kita bahas. Karakteristik kurikulum Merdeka itu seperti ini, Kak. Kalau untuk kurikulum Merdeka, itu, nah, seperti itu. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar. Kita lanjut saja ya, Kak, waktunya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mempengaruhi lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini sebenarnya dipelajari lebih dalam di guru penggerak tentang pemahaman KHD. Selain itu juga kakak bisa memahami ini untuk KHD ini di modul juga ada. Selain itu kalau membuka PMM itu ada juga modul tentang kurikulum Merdeka. Nah, itu nanti ada KHD juga di dalamnya. Ya, kalau KHD ini sebagai dasar-dasar kurikulum Merdeka juga, Kakak ya. Jadi kita harus melihat kodrat dalam pembelajaran itu, kita harus melihat kodrat zaman, kodrat alam. Nah, seperti itu juga disampaikan di sini. Nah, jadi dari awal tadi ada 3, yaitu tentang backward design, terus yang kedua tadi tentang kurikulum PJOK, terus berikutnya tentang KHD. Ini mungkin tidak bisa secara panjang dan lebar Kak disampaikan di sini karena ini benar-benar singkat sebenarnya Kak. Jadi nggak bisa secara mendalam. Nanti bisa kita perdalam dengan mungkin membaca di modulnya ya Kak ya. Karena waktunya juga kita terbatas juga Kak. Kalau misal di guru penggerak kan ada waktunya 6 bulan, kita juga waktunya cuma 3 bulan dan tidak bisa secara mendalam untuk mempelajari. Kalau di materi ini itu sebenarnya
kalau di grup penggerak bisa 3 modul Kak ini, tapi kita jadi 1 modul. Jadi agak-agak tipis-tipis saja Kak, ya, nggak bisa sampai sedalam itu. Nah, kita lanjutkan saja ya Kak, pada akhir sesi kita hari ini. Yang pertama, Kakak dapat memahami 3 karakter utama kurikulum merdeka setelah keterkaitan dengan prinsip pemikiran KHD tadi. Terus yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, backward design tadi juga sudah ada juga di modul, beberapa sudah ada yang mengerjakan refleksi bahkan. Ada 2 ya Kak ya, yang sudah mengerjakan refleksi. Kak Roland sama siapa ya? Satu lagi ya? Lupa saya. Di refleksinya. Sama Kak Ferry sudah refleksi modul 1.5. Luar biasa. Untuk kawan-kawan yang lain juga sekalian mengingatkan ya Kak, sebelum kita tutup. Yang tadi untuk tugasnya mohon nanti segera untuk dikerjakan biar bisa segera dikoreksi juga. Dan juga mohon ini ya Kak ya, nanti kalau semisal ada kegiatan atau apapun nanti silakan boleh WA ke saya atau ke adminnya untuk kegiatan semisal tatap maya ada berhalangan hadir atau apa nanti bisa menghubungi chat pribadi terlebih dahulu, tanya dulu sama saya atau ke admin kelas kita Kak Nagara. Nanti bisa di situ dan ini kelas kita 2 orang sudah tidak bisa melanjutkan ya Kak ya. Jadi karena yang satu 4 kali tidak hadir, yang satu dari awal tidak hadir. Jadi semalam baru direkap dari BKPSDM lagi, dari BGP ya. Ada Kak Simon dan juga Kak siapa? Bentar saya cek lagi. Kak Firmansyah sama Kak Simon ini sudah 4 kali tidak hadir, jadi otomatis tidak bisa melanjutkan. Jadi kelas kita berkurang 2 orang. Jadi nggak masalah, nanti semoga ini bisa kakak-kakak yang di sini bisa sampai lulus bersama-sama nanti di akhir bulan November. Kita bisa sama-sama masih bisa bersama-sama belajar ya kakak-kakak ya. Oke, karena waktunya juga sudah lewat untuk hari ini, pertemuan untuk hari ini mungkin cukup, boleh dipimpin. Oke, mohon maaf kalau semisal ada yang mau bertanya silakan, boleh bertanya terlebih dahulu kakak-kakak sebelum ditutup. Oke Kak Abang, silakan Kak Abang. Ada Kak untuk untuk tugas tadi kelewatan Kak. Oke, untuk tugas yang terlewat ya Kak ya. Iya Kak. Bang, ada di ini, refleksi yang modul 1.2 Kak Abang. Sama 1.3.D yang refleksi juga. Kak Abang. Itu. Ya Kak. Kasih.
Oke, Kak Ferry. Silakan Kak Ferry. Kak Aris mau nanya nih, Iya. untuk bulan depan itu tanggal 13 Oktober sampai dengan 19 Oktober itu sudah pasti ke masuk luringnya tatap muka. Iya, Kak. Kemarin kami sudah koordinasi sama Dinas Pendidikan, bahwasanya tanggal itu nanti sudah fix dilaksanakan, Kak. Gimana, Kak? Ya, terima kasih, Kak. Nanti untuk soal perizinan dan lain-lain yang berhubungan dengan sekolah, itu urusan dari Dinas Pendidikan nanti, Kak, ya. Dinas Pendidikan sudah menghubungi kepala sekolah masing-masing, bahwasanya pada tanggal itu nanti ada suratnya juga, dan kepala sekolah juga sudah dihubungi oleh Dinas Pendidikan. Kemarin juga sudah dikirim pesan dari Dinas Pendidikan ke MKKS bahwasanya untuk kegiatan rekan-rekan guru PKG PJOK mohon diberikan dukungan atau semisal meninggalkan kelas saat ada kegiatan, nah itu dari pihak sekolah dimohon untuk siap menggantikan ini, guru kelasnya misalnya menggantikan di lapangan. Jadi tidak perlu rekan-rekan guru PJOK yang mengikuti kegiatan untuk mendatangkan guru pengganti dan yang lain-lain, enggak pastinya. Oke, Kak? Cukup? Oke, kalau cukup, boleh Kak Iwan pimpin doa terlebih dahulu lagi untuk mengakhiri pertemuan kita. Oke, baiklah sebelum kita mengakhiri kegiatan pertemuan ke-6 Tatap Maya, kegiatan PKG PJOK se-Kalimantan Barat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk para yang beragama Muslim, izinkan saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi a'udzini an asyukra nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tadahu wa aslih fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iwan. Oke, sebelum kita tutup, boleh kita foto bersama-sama Kak? Boleh dibuka layarnya. Oke, boleh bergaya ya Kakak. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi, 1. Oke, kita tunggu Kak Aryo. Ayo Kak Aryo. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak. Kita tutup kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Aris. Thank you kakak semua. Sampai weekend. Selamat ketemu tetap Maya. Tetap Maya, tetap ring.